Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dan yang terhormat dosen bahasa Indonesia kami yaitu Bapak Haji Sri Satata MM. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi saat ini. Amin. Perkenalkan, nama saya Afia Zulfa, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation di Universitas Mercu Buana. Saat ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia dengan tema fenomena pengguna bahasa pergaulan di Indonesia. Pengguna bahasa Indonesia dan bahasa gaul di kalangan remaja. Bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk menggambarkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat terjadi komunikasi tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini banyak variasi gaya bahasa dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat. Adanya perkembangan bahasa Indonesia ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi lain ini berbeda-beda. Latar belakang di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan pengguna bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Saat ini banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Pembahasan pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak semua warga Indonesia, negara Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik dan bahasa Indonesia yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun kenyataan yang terjadi sekarang ini menggunakan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah bercampur dengan bahasa gaul. Fenomena menggunakan bahasa gaul. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi yang menyebabkan perkembangan bahasa Indonesia menjadi pesat. Selain perkembangan teknologi komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Femi Oktaviani 2014, remaja merupakan bagian dari masyarakat yang membentuk kelompok kecil, subkultur yang terbentuk oleh kesamaan umur. Subkultur ini mengembangkan sistem komunikasi sendiri demi meningkatkan efisiensi. Mereka juga membentuk budaya sendiri sesuai dengan nilai norma dan cara berpikirnya. Fenomena menggunakan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat merupakan bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Menurut Nur Hasanah dalam Suandi 2017, bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Di sini adapun tabel memaparkan bahasa gaul yang merupakan hasil modifikasi bahasa baku ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul santuy, ejaan dari bahasa Indonesianya santai.
sans bisa juga santai. Gemai, gemas. Sabi bisa, takis, sikat, kezel, kesal, kuy, yuk, hakiki. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Penyebab banyaknya pengguna bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam hubungan internasional, bahasa Indonesia merupakan perwujudan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Munculnya bahasa gaul dalam lingkungan masyarakat membawa pengaruh pada bahasa nasional, bahasa Indonesia. Arum Putri mengemukakan pendapatnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul sebagai berikut. 1. Eksistensi keberadaan bahasa Indonesia, bahasa dengan bahasa gaul. Adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dalam perkembangan sejarah pertumbuhan bahasa asing memiliki perkembangan yang lebih maju. Seperti yang ada di sekitar kita, perkembangan iptek saat ini dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Selain itu, bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul itu sendiri. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Beta Puspa 2015 juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan negatif dari bahasa gaul tersebut. Dampak positifnya ini dapat dilihat bahwa pengguna bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Dampak negatif, pengguna bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengarkan kata-kata yang termasuk di dalamnya. Tidak semua orang yang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya karena dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Kesimpulan di sini, masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkat-singkatan dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya pengguna bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang terpapah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Sarannya, jadi maraknya pengguna bahasa gaul di masyarakat Indonesia, khususnya media sosial, membuat sebagian masyarakat menjadi lebih mengutamakan bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini membuat masyarakat Indonesia, khususnya remaja Indonesia, menjadi sulit berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar, karena sebagian adanya kurangnya memahami arti dari bahasa gaul itu sendiri, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Seharusnya remaja Indonesia harus tetap melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketimbang bahasa gaul saat ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang dan kesalahan dari presentasi saya, mohon dimaafkan Pak. Terima kasih.